sore semuanya, salam sejahtera. Lihat, pasir sedot, dari guys. Melebihi kapasitas, ya. Melebihi kapasitas muatan, bobotnya berat. Jadi dampak ke mobilnya, rusak juga bisa jadi, trouble. Kenapa sih suka sampai ke atas pasirnya? Karena yang itu tuh, yang sebagian itu dijual lagi ke lapak-lapak yang dari sisi jalan itu. Nah kemudian yang punya untung, yang punya supir lumayan punya untung, nantinya dijualnya di sisi jalan, dijual. Ini itu sekitaran 5 kubik atau 6 kubik ya, sejenis juga. Kalau kita dikalkulasikan 5 kubik itu, kalau misalkan dari engkel, tahu engkel itu dari bawah truk ya. Kalau truk kan bisa diangkut dam. Nah kalau di engkelkan itu ini sekitaran 5 engkel. Kalau kapasitas bisa sepenuh ini. Ada banyak pasirnya. Bayar pajak oke, pasirnya. Surat izin oke, punya pertambangan ya, dan merugikan. Bayar pajak Pemda. Akses jalan kan memang rusak oleh para pasir, tapi kan bayar, dan merugikan. Yang rugi itu tidak punya surat izin pertambangan, ilegal, pertambangannya bodong. Nah itu rugi ya, harus disita. Untuk yang punya kewenangan, punya kekuasaan, yang harus nggak punya surat izin pertambangan, harus disita barang-barangnya, diperingati dulu proses izinnya. Kalau masih ngeyel, diperingatkan. Ya ini dampaknya, harus disita semua yang ada di sini. Itu paling rugi ya. Jadi harus punya izin pertambangan, pajak daerah, sektor lingkungan suatu usahanya harus punya izin. Kalau misalkan diproses, jangan dulu dibuka pertambangan ya. Nanti suatu saat penegak hukum datang, ya ini dampaknya wayahna gitu, rugi ya. Ya sekian, terima kasih. Semoga ada unsur edukasi. Saya hari ini mau menyusuri lokasi yang tidak punya izin di Bunihayu ya. Ditutup oleh Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi. Surat ini lokasi sumber naon itu pokoknya PT naon Sumber Jaya yang punya Api Dahlia. Oh ini ya. Tutup karena tidak punya izin surat pertambangan, ilegal. Salah jalan, saya baru pertama kali saya di sini. Ada pohon tumbang. Bisa lipat. Jalannya hancur karena dampak hujan, akses jalannya hancur. Banyak lubang yang tidak dimungkinkan. Oh ini sudah
Yang ilegal itu ini lokasinya. Aduh, kopi. Pernah hadir, Cai? Tuh ini kemana ketembusnya? Ini sekitaran 2 minggu, kalau nggak salah 3 mingguan lah. Ini disitanya, bukan disita sih, cuman diperingatkan ya. 2 kali ini diperingatkan, 2 kali. Kalau misalkan ini maju lagi lokasinya, berproduksi lagi, nanti Dirjen Penegakan Hukum turun tangan di sini. Semua yang ada di sini disita gitu. Jadi diperingati dulu. Peringatan 1, 2, nah udah kedua langsung disita. Oh ini. Izin pertambangannya lagi diproses. Ini mobil. Oh di dia tuh saya. Di videonya. Video Pak. Di reklamasi. Aduh, udah tahu ini izin reklamasinya kayak gimana ya. Ah, ini tuh lokasi mana sih? Oh, Hadijar. Oh. Yang ini itu ya, apa sih? Bedanya. Ya. Yang ini Hadijar, yang ini Dahria, beda gunung. Untuk orang muter bisa kadi ya, Cai. Ya. Berarti ya. Muter ya. Muter. Berarti yo kebagian ngan sagunung berarti Nah, ini ke bagian segunung, ini yang Api Dahria, ini yang di sampingnya ada JR. Jadi bersamping ya lokasi pasirnya. Ini yang HDJR, ini yang Api Dahria. Ini gunungnya, ini batasnya. Kita berapa hektar ini? Nah, ini lokasi yang punya sumber Api Dahria yang tidak punya izin. Tinggalin aja gitu. Nah, yang kemarin ilegal itu, jadi perbatasan sama lokasi HDJR. Perbatasannya ini lingkaran ininya, lingkungannya, jalannya. Jadi kalau misalkan tidak punya izin itu kan murah harga lokasinya, pasirnya. Jadi mending yang murah atau tidak punya izin, mending yang mahal punya izin. Tapi kan kalau sebagai yang beli kan pasti belinya yang murah. Kalau misalkan ilegal tidak punya izin kan itu tanggung jawab yang punya lokasi. Paham ya?
tanggung jawab yang tidak punya lokasi, yang dia punya lokasi tanggung jawabnya. Pasti kalau misalkan jadi supir pasti beli yang murah, karena kan murah harga pasirnya, ongkos juga kan jadi mahal gitu. Kalau misalkan izin pertamanya punya izin tapi mahal harga lokasinya, ya sama aja, kualitas sama, yang murah juga sama, cuman bedanya ya itu tidak punya izin pertambangan, ilegal lokasinya. Jadi kalau misalkan ada suatu lagi ada musibah, kan musibah itu gak tahu ya, itu kan sifat musibah itu artinya gaib semua juga. Kalau misalkan Dirjen Penegakan Hukum menyusuri ke lokasi ya angkat tangan gitu, gak punya izin. Ya sekian, terima kasih, semoga menjadikan unsur edukasi buat kita semua ya. Media sosial kan ngaran lagi media sosial, sifat sosial, ranah sosial. Jadi ulah nepi ka curhat media sosial, urusan kabogoh curhat di media sosial, lain urusan anak, lain ranahna, lain edukasinya. Jadi sifat kudu sosialisasi, berinteraksi sama orang lain. Ya, HDJR siap, HDJR siap, HDJR. Yes. Lihat tuh, kameranya. Oh iya, Bilal. Nah si Bilal ya. Saya yes, kameranya. Pose ta. Aku udah 4 kali. Hah? Kumaha urusan anak? Teuing. Karang taruna sa Walai mana? Orang mana? Eta walai nusuk ka dieu. Ka dieu nu mana? Jamina. Karang Taruna iya. Pungli ini bukan pungli sih, aqua, tapi sampai 4 kali gitu, gak masuk akal. Jadi keluar ini tuh 4 kali aqua. Jadi kalau misalkan dibiayain kan satu aquanya harga 5.000, satu mobil ini 5.000, terus di depan 5.000, 10.000, di depan lagi 2 kali, jadi 20.000 minimal ya. Jangan sampai ada pungli di situ tuh ya, jangan sampai ada pajak gitu, kasihan lah. Ini orang-orang kecil, terus itu paling juga berapa sih penghasilan supir mobil, paling juga 100 kalau satu rit itu ya. Jadi kalau misalkan dipakai buat aqua sampai 4 kali itu kan harus wajib dibayar oleh yang ada di sekitar ini 4 kali minimal. Jadi keluar uang itu minimal 20.000 ya. Saya mau beli aquanya. Mau beli aqua saya. Oh, Ada itu 4 kali. oh. Aqua, nyeker. Kedua. Ini tuh aqua yang buat mobil itu. Iya. Oh, jadi mobil itu yang keluar berapa kali bayar? Cuman 1
kali jalan hari satu. Yang itu ada lagi aqua. Banyak. Jadi minimal keluar mobil itu berapa? 20.000. Enggak, cuma 5.000. Oh cuma 5.000 doang. Ini termasuk wajib ya air ini. Wajib yang di depan gimana? Ini kan kalau Oh sekarang karena itu dia biasa. biasa. Oh jadi bayar ini aja ya. Ada atasnya. Jadi cuma iya hunkul gitu. Oh Karang Taruna hunkul. Tapi lah misalkan di situ dicegat deh ente. Tegang cuma masa pencarian awe sari dona supir. Oh saridona supir. Tapi ngajual aqua oke. Iya. 5.000. Kudu wajib beli. Oh enggak. Nah, itu mah naik melir. Korek meuli ente gitu. Oh. Saridona itu. Saridona. Itu paksaan. Oh. Ya pokoknya kan Karang Taruna mah Mohon Karang Taruna ieu mah gitu. Eka itu mah bebas rek meserek 2.000. Oh bari henteu. Oh mohon abdi mah dihidumpkeun informasi. Iya. Jadi teu aya pungli nya. Teu aya ulah Taruna ieu supir-supir leutik. Iya tidak. Aya supir-supir leutik kan sabaraha penempatanna gitu. Ini kan ada yang Karang Taruna, ini Karang Taruna memang wajib bayar ya. Gak apa-apa keluar cuma 5.000. Tapi kalau di depan kalau bisa beli aqua lagi kan buat apa sih? Banyak air kan. Cuma satu kali aja cukup. Ya. Jadi jangan sampai 20 kali gitu ya. 4 kali bayar. 5.000 saya ini beli 10. Paling juga kalau di warung 3.000 ini. 5.000 10, terus di depan 5.000 lagi, depan 20.000 parkir. Tuh, keluar masuk udah ini. Kan pungli, jangan sampai ada ya pungli. Pungli itu termasuk pidana korupsi. Suap menyuap korupsi, terus pemerasan juga korupsi. Tadi kameranya sih. Pemerasan juga korupsi. Terus apa lagi ya? Banyak sih. Jadi korupsi itu bukan hanya sekedar maling uang saja. Korupsi banyak. Menyuap nih. Arti menyuap itu memberikan uang tapi ada harapan, misal. Ada harapannya gitu. Misal sogok menyogok ke sekolah, nyogok ke biaya ini, itu kan termasuk pidana juga korupsi. Pemerasan artinya ada satu harapan. Nah, kemudian jangan sampai ada inilah pemerasan di sini. Ya, sekian terima kasih. Emang apa? Don. Nah, itu untuk Karang Taruna. Nah, nanti bayar lagi di depan ya. Nah ini gua ada lagi tuh. Cai kan. Jadi yang wajib itu yang tadi ya. Yang satu Karang Taruna gak apa-apa itu mah. Tapi banyak sih yang dagang aqua di sini yang suka mengajukan ke supir. Wah, gak boleh. Ada lagi ya? Yang itu nggak tahu apa lagi. Nah, kelasnya ini Pak ya. Diharapkan.
itu tuh ada pungli ya, pungutan liar di lokasi Bunihayu. Karena yang di dekat rumah saya ngomong supirnya, cina sampai habis keluar itu mengeluarkan biaya 20.000 katanya cina, dengan harapan harus beli aqua. Jadi yang tadi memang wajib yang Karang Taruna itu mah, cuman yang kedepannya itu harus bayar lagi ya. Kasihan itu supir-supir kecil, paling juga upahnya berapa, biayanya berapa ya, paling juga 100.000 ya, 100.000 dipakai makan 50.000, terus pakai apa kebutuhan rokok ya habis. Kenapa jangan ada pungli, pungutan liar ya, kita kerjasamanya ya, biar keadilan, biar adil dan makmur, rakyat ini sejahtera. Saran saya itu aja sih, semoga menjadikan unsur edukasi saya.